Oke, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin part 11. Ya. Gambar yang di sini gak penting. Ya, yang penting kita coba reaction. Pertemuan bersejarah antara Kennedy dan Khrushchev bukan hanya momen diplomatik antara pemimpin, tetapi juga menjadi momen pertemuan budaya yang menarik. Istri John Kennedy bertemu dengan Khrushchev, sementara Presiden John Kennedy bertemu dengan istri Khrushchev. Momen ini memperlihatkan benturan budaya yang sangat kontras. Keluarga Kennedy yang elegan dan penuh pesona khas Amerika berhadapan dengan gaya Khrushchev yang sederhana dan lebih lugas. Kemudian dialog antara kedua pemimpin itu pun dimulai. Namun sayangnya Kennedy tidak tahu apa yang telah diseduh oleh Khrushchev. Di sini Khrushchev menggambarkan bahwa ia akan membangun tembok sepanjang 90 mil untuk mengisolasi Berlin Barat dan Berlin Timur, serta sisa Jerman dan semua negara blok timur lainnya. Sementara itu, di sisi lain, 3 juta pengungsi telah berhasil sampai ke sisi lain. Khrushchev memilih solusi yang paling tidak diharapkan oleh dunia barat, yaitu memblokir semua akses ke kota dengan tembok. Tetapi tembok itu juga melegakan bagi barat karena Berlin lebih baik dikurung daripada di bawah kendali Uni Soviet. Serangan terhadap Amerika Serikat tidak berhenti pada diplomasi. Khrushchev menghormati revolusi Kuba dan melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme barat. Dengan penuh semangat, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet telah berhasil menaruh landak di celana dalam Amerika. Ini adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan bahwa Kuba, negara kecil yang terletak sangat dekat dengan pantai Amerika Serikat, kini menjadi sumber gangguan konstan bagi Amerika. Kini, dunia mulai dihantui dengan kehancuran total ketika Khrushchev dan Castro mencapai kesepakatan untuk memasang rudal nuklir Soviet di Kuba. Hanya sekitar 125 mil dari pantai Amerika Serikat, dan langkah ini diambil sebagai respon atas ancaman invasi Amerika Serikat terhadap Kuba, serta untuk memperkuat posisi Soviet dalam Perang Dingin. Keseimbangan teror ini telah terlebih dahulu dirusak oleh Amerika. Mantan Presiden Amerika, Eisenhower, telah memasang rudal nuklir balistik Jupiter di Turki. Jupiter ini dekat dengan perbatasan Rusia, bahkan lebih dekat daripada rudal Soviet di Kuba ke Amerika. Situasi ini tidak dapat ditolerir oleh para pemimpin di Moskow dan mendorong Khrushchev untuk menempatkan Kennedy dalam situasi yang serupa. Kemudian Kennedy memberitahu PBB dan menggunakan Dewan Keamanan untuk menunjukkan gambar pembangunan situs rudal. Dan setelah itu, Presiden John Kennedy berbicara kepada publik Amerika Serikat. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace. Kini Angkatan Laut Amerika Serikat menetapkan blokade di sekitar Kuba, menutup rute kapal Uni Soviet yang membawa rudal. Namun tanpa disadari, tiba-tiba 4 kapal selam nuklir Soviet muncul di dalam blokade. Dan ini merupakan babak baru yang sangat berbahaya. Sementara itu, di Kuba, Fidel Castro menggalang semangat penduduknya dengan lagu ikonik yang menjadi simbol perjuangan kelas pekerja dan solidaritas internasional. Dan melalui lagu ini, Castro berusaha membangkitkan semangat rakyat Kuba untuk bersatu menghadapi ancaman dari Amerika Serikat. Ternyata bukan di Kuba saja, negara-negara sahabat dengan lantang menyampaikan slogan-slogan untuk mendukung Castro. Dan di pantai Florida, orang Amerika memperkuat pertahanan mereka serta memusatkan pasukan mereka dan membuat angkatan udara mereka dalam keadaan siaga maksimal. One photo can be turned into a popular video. Upload one of your photos, choose a prompt template, and then a miracle will happen. Oh my god, it looks like a real video. Now go and try it out. Sorry ya guys. Kini, seluruh dunia melihat ketegangan ini sebagai awal dari Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, banyak warga sipil mulai mempersiapkan cadangan makanan dan mengidentifikasi tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai perlindungan.
Sementara di sekolah, anak-anak diajarkan cara berlindung diri dari ancaman nuklir. Sementara orang disarankan untuk membuat tempat perlindungan demi kesehatan keluarga mereka. Setelah berhari-hari negosiasi rahasia yang penuh tegangan, dunia diperlihatkan momen tak terduga. Khrushchev bersama Sekretaris Negara Amerika Serikat sedang bermain bulu tangkis. Di balik aktivitas santai ini, ternyata Khrushchev telah menghabiskan waktu dengan Sekretaris Negara Amerika Serikat ini untuk membahas isu yang sangat krusial, yaitu penarikan senjata Jupiter Amerika Serikat yang ditempatkan di Turki. Dan hasilnya, Khrushchev berhasil menyingkirkan senjata Jupiter ini. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev memerintah armadanya untuk pulang ke Sovietnya. Dan pada saat itu, pasukan Angkatan Udara Amerika merekam barang-barang di atas kapal yang ditutupi oleh terpal. Meskipun tidak terlihat, tindakan ini menjadi simbol mundurnya ancaman nuklir yang dekat dan pengakuan bahwa kedua belah pihak harus menghindari konfrontasi yang dapat berujung pada perang. Setelah mengetahui bahwa armada Uni Soviet mundur, warga Amerika mulai merasakan ketenangan yang baru. Mereka yakin bahwa Presiden Kennedy telah menyelamatkan mereka dari ancaman perang nuklir, dan suasana hati mereka perlahan-lahan membaik. Dan kini Kennedy berkumpul kembali dengan keluarganya dalam suasana tenang dan bahagia, merayakan berakhirnya ketegangan yang hampir merusak kedamaian dunia. Namun di balik ketenangan tersebut, Khrushchev adalah pemenang sebenarnya dalam situasi ini. Ia berhasil memastikan penarikan rudal Amerika dari Turki dan mendapatkan jaminan bahwa Amerika Serikat akan meninggalkan Kuba tanpa intervensi lebih lanjut. Meskipun demikian, keputusan ini membuat Khrushchev kehilangan muka di kalangan elit Soviet yang melihat penarikan armada tersebut sebagai tanda kelemahan. Kemudian pada bulan Juni tahun 1963, John F. Kennedy melakukan perjalanan ke Berlin Barat yang telah terbelah menjadi dua oleh tembok Berlin dan masih berada di bawah ancaman invasi Uni Soviet. Dalam suasana yang penuh ketegangan tersebut, Kennedy memberikan pidato yang menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap rakyat Berlin Barat. 2,000 years ago, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. Setelah pidato Kennedy, ia melihat tembok Berlin dan saat itu dia beranggapan bahwa Our democracy is not perfect, but we have never needed to build a wall to stop our people from escaping. The wall provides glaring proof of the failure of the communist system. kini prioritas utama Presiden John Kennedy adalah Vietnam, di mana ketegangan antara utara dan selatan semakin meningkat dan berpotensi menyeret kekuatan barat dan timur menuju jurang maut. Tahun 1963, di bulan Januari, John F. Kennedy sering menjadi sorotan bersama keluarganya untuk menarik opini publik. Namun saat itu, Kennedy sangat khawatir dengan situasi Vietnam. Setelah perang panjang melawan Perancis, Indochina telah terbelah menjadi dua negara. Komunis utara didominasi oleh Cina dan selatan adalah bagian dari dunia barat. Kini Amerika Serikat semakin memperkuat komitmennya untuk mendukung Vietnam Selatan guna menahan penyebaran komunisme di Asia. Seperti sejalan dengan doktrin domino yang diyakini oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Eisenhower, bahwa jatuhnya satu negara ke dalam pengaruh komunisme akan diikuti oleh negara-negara tetangganya. Apakah Anda curiga pasangan Anda sedang berselingkuh? Maka unduh aplikasi Corelog oleh negara-negara tetangganya.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada awalnya bantuan Amerika Serikat bersifat non-tempur berupa dukungan ekonomi dan pengiriman penasehat militer untuk melatih dan memperkuat Angkatan Darat Republik Vietnam atau disingkat dengan ARVN. Presiden Eisenhower dan penerusnya John F. Kennedy mendukung kebijakan ini dengan tujuan memperkuat pemerintahan Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Presiden Ngo Di Diem. Namun 3 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1962, intelijen Amerika Serikat mendeteksi keberadaan pemancar radio di dusun Ap Tan Toi, Provinsi Din Tuong, bahwa pasukan Vietcong yang diperkirakan bersejumlah sekitar 120 orang menjaga pemancar. Menanggapi hal ini, pasukan Vietnam Selatan dan penasehat Amerika Serikat merencanakan serangan dari 3 arah untuk menghancurkan posisi Vietcong. Rencana penyerangan ini akan melibatkan 2 batalion Garda Sipil Provinsi dan elemen dari Resimen Infanteri ke-11 dan Divisi ke-7 ARVM. Pasukan ini juga didukung oleh artileri, kendaraan lapis baja M113, serta helikopter. Dan ketika para penyintas Vietcong akan melarikan diri, pasukan ARVN dengan senjata modern serta pasukan udara akan membabat semua pasukan Vietcong yang mencoba melarikan diri. Namun tanpa sepengetahuan pasukan Vietnam Selatan dan penasehat Amerika Serikat, Vietcong telah memperoleh informasi tentang rencana serangan tersebut. Informasi ini didapat dari berbagai sumber, termasuk pergerakan pasokan, agen penyusup Vietcong, dan komunikasi radio ARVN yang berhasil didekode. Namun di sini pasukan Vietcong tak gentar dengan rencana serangan pasukan ARVN. Pasukan Vietcong siap menghadapi serangan yang akan dilakukan pasukan ARVN dan penasehat Amerika Serikat. Kemudian di pagi hari tanggal 2 Januari 1963, 10 helikopter Amerika mulai dikerahkan dan Garda Sipil Vietnam Selatan memimpin serangan dengan bergerak menuju Ap Tan Toi dari arah selatan. Namun ketika mereka mencapai dusun Ap Bac di tenggara Ap Tan Toi, mereka langsung disambut oleh batalion Vietcong ke-261 yang telah menyusun strateginya, dan pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Ap Bac. Tak lama kemudian, 3 kompi dari Resimen Infanteri ke-11 dikerahkan ke medan pertempuran. Namun upaya ini juga tidak berhasil mengalahkan pasukan Vietcong yang telah bersiap di daerah tersebut. Sebelum tengah hari, bala bantuan diterbangkan dari Tan Hiep dengan menggunakan 15 helikopter Amerika Serikat. Namun helikopter ini dihujani dengan tembakan pasukan Vietcong dan menghancurkan 5 helikopter Amerika Serikat. Wah, ya ampun. Salah satu kolonel bernama Van melihat dari pesawatnya bahwa pasukan ARVN tak berdaya di pertempuran ini. Ia melihat bahwa pasukan Vietcong menembak pasukan ARVM seperti menembak bebek yang sedang berusaha melarikan diri. Maka dari itu, Kolonel Van menghubungi pasukan kendaraan lapis baja M113 untuk bergerak cepat datang ke lokasi pertempuran. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya kendaraan lapis baja M113 tiba di lokasi pertempuran. Namun mereka merasa aneh dikarenakan mereka tidak mendengar satupun suara tembakan. Lokasi ini sunyi dan tenang. Walaupun begitu, pasukan lapis baja ini tetap mendapat kendala serius. Itu dikarenakan wilayah ini dipenuhi hamparan sawah yang sangat berlumpur. Maka dari itu, kendaraan lapis baja M113 tak bisa dioperasikan secara normal. Kemudian beberapa infanteri mulai dikerahkan masuk ke dalam hutan untuk mengejar pasukan Vietcong yang mereka kira bahwa musuh mereka sedang melarikan diri dari wilayah tersebut. Sambil bergerak maju, mereka membakar pepohonan untuk menakut-nakuti pasukan Vietcong. Namun usaha itu tak membuat pasukan Vietcong takut. Bahkan semangat juga pasukan Vietcong semakin membara sehingga peperangan kembali terjadi.
Melihat beberapa lapis baja M113 bergerak maju, membuat pasukan Vietcong mulai menjalankan strateginya. Para pasukan Vietcong ini mulai keluar dari lubang mereka dan melemparkan granat ke arah lapis baja M113 ini. Melihat pasukan ARVN dan lapis baja mereka tak berdaya, membuat Kolonel Van yang sedang berada di pesawat pengintainya meminta seluruh pasukan dengan kekuatan yang tersisa untuk melakukan serangan serentak terhadap musuh. Namun Komandan ARVN menolak perintah itu dan memilih untuk menyerah. Dan pada malam harinya, pasukan Vietcong membawa pasukan ARVN yang menyerah. Hasil dari pertempuran ini mengejutkan Angkatan Darat Republik Vietnam yang mengalami kerugian besar, baik dalam jumlah korban jiwa maupun kerusakan peralatan. Sementara itu, Vietcong berhasil mempertahankan posisi mereka dan mencatat kemenangan moral yang signifikan. Pertempuran Ap Bac menjadi simbol kegagalan strategi militer Angkatan Darat Republik Vietnam dan mengungkap tantangan besar yang dihadapi oleh pasukan yang didukung oleh Amerika Serikat dalam menghadapi perlawanan Vietcong. Transform one photo into a video. Sorry lagi guys. Besar yang dihadapi oleh pasukan yang didukung oleh Amerika Serikat dalam menghadapi perlawanan Vietcong. Sementara di Saigon, atas kekalahan pertempuran Ap Bac membuat Presiden Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem mulai kecewa dan marah kepada Amerika karena operation yang dijalankan oleh penasehat militer Amerika hanya melenyapkan pasukan ARVN tanpa kemenangan. Dan Nyonya Nu, saudara ipar perempuan presiden, mulai berasumsi bahwa Amerika adalah saudara palsu bagi Vietnam Selatan. Maka dari itu, Amerika dan Vietnam Selatan mulai renggang. Dan Amerika Serikat John F. Kennedy mulai dilema. Di pikiran John Kennedy adalah jika Amerika lepas tangan dengan Vietnam Selatan, maka kemungkinan besar komunis akan menguasai Vietnam Selatan. Kemudian pada musim semi tahun 1963, setelah berbulan-bulan pertempuran Ap Bac, sebuah konflik pecah di Saigon. Komunitas Buddha merasa tidak puas dengan pemerintahan Vietnam Selatan di bawah pimpinan Presiden Ngo Dinh Diem, seorang Katolik yang sangat memihak ke umat Katolik dan mengabaikan mayoritas penduduk Buddha yang pada saat itu di negara ini mayoritas penduduknya beragama Buddha. Kemudian protes mulai memuncak saat polisi merobek bendera Buddha yang dikibarkan pada perayaan Waisak, hari suci umat Buddha. Tindakan ini memicu kemarahan dan para demonstran mulai memenuhi jalan-jalan. 70% of the population is Buddhist, and the demonstrators clashed with the police during the week-long series of incidents like this. Kemudian kepala provinsi yang beragama Katolik mengerahkan pasukan keamanan untuk menekan para demonstran. Namun situasi menjadi tidak terkendali sehingga para prajurit mulai melepaskan tembakan dan menewaskan 8 demonstran. Setelah tragedi itu, gelombang protes semakin meluas, dipimpin para biksu dengan demonstrasi, dan banyak umat Buddha melihat dalam kebijakan Diem merupakan ancaman langsung terhadap keyakinan agama mereka. Seorang warga sipil Saigon bernama Duong Van Mai memberikan saksi atas kejadian ini. My family was against what Diem was doing. My mother was convinced that Diem was destroying the Buddhist faith. She would go to the pagodas and listen to the monks' speeches, and she was just extremely upset. She was not alone. There was a lot of people like her. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1963, Malcolm Brown melakukan informasi anonim yang terjadi di Saigon. Di sana Malcolm menyaksikan protes yang dilakukan para biksu terhadap rezim Diem. Dan pada saat itu, sebuah pemandangan yang mengerikan pun terlihat, di mana seorang biksu tua bernama Quang Duc berusia 73 tahun membakar dirinya sendiri di tengah jalan Saigon sebagai aksi protes terhadap diskriminasi yang dilakukan terhadap umat Buddha oleh pemerintahan yang mayoritas Katolik.
ngebakar diri, Cok. Setelah peristiwa mengerikan itu, beberapa para biksu lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka membakar dirinya, dan kejadian ini terjadi di persimpangan jalan yang ramai, dan Malcolm Brown mengabdikan momen tersebut dalam foto yang kemudian menjadi salah satu gambar paling ikonik dari abad ke-20. Peristiwa ini memperlihatkan eskalasi kekerasan oleh rezim Ngo Diem dalam menghadapi protes damai dari komunitas Buddha di Vietnam Selatan yang memperdalam ketegangan politik dan sosial di negara itu. Diem mengklaim bahwa gerakan protes umat Buddha dimanipulasi oleh kaum komunis untuk melemahkan pemerintahannya. Tuduhan ini sering digunakan untuk melegitimasi tindakan represifnya terhadap kelompok oposisi. Kemudian rezim Diem mulai melakukan operation besar-besaran untuk menangkap para biksu dan aktivis Buddha. Banyak dari mereka ditangkap, dipenjara, atau dipaksa bersembunyi. Lalu Diem mulai melakukan darurat militer. Ia memberi izin kepada tentara untuk menembak siapapun yang berada di sekitar pagoda. Tanks guard a pagoda in Saigon during South Vietnam's bafflingly complicated crisis that has the government of President Ngo Dinh, students and Buddhists, and the United States government all trying to guess one another's next move. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.